Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang diferensiasi proses, demonstrasi kontekstual, topik 2. Mari kita simak. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah pembedaan proses belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Diferensiasi pada proses atau cara atau kegiatan terkait dengan bagaimana peserta didik dapat memproses informasi untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, konsep, dan menerapkannya. Proses di sini artinya kegiatan yang bermakna. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang pertama, baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik. Dan yang kedua, berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Dasar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah 1. Kesiapan belajar. Dalam aspek ini memuat kemampuan kognitif peserta didik seperti contoh dilakukannya pre-assessment oleh guru. Yang kedua yaitu aspek minat. Dalam aspek ini memuat kemampuan non-kognitif peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Misalnya ada kelompok peserta didik yang menyukai alam, menyukai seni, atau menyukai kegiatan fisik atau yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu profil belajar. Dalam aspek ini memuat kemampuan non-kognitif peserta didik. Seperti contoh, dibaginya kelompok berdasarkan gaya belajar. Misalnya gaya belajar audiovisual, kinestetik, visual, atau yang lainnya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran diferensiasi proses diantaranya adalah 1. Kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Selanjutnya, membuat agenda individu untuk peserta didik. Next, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya, mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Slide selanjutnya berkaitan dengan contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Harapannya, peserta didik dapat menggali informasi dari berbagai media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Untuk gaya belajar audiovisual, peserta didik mampu menggali informasi melalui video pembelajaran. Untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik mampu menggali informasi lewat lingkungan sekitar. Untuk gaya belajar visual, peserta didik mampu menggali informasi melalui buku dan infografik. Selanjutnya akan dijelaskan peran pendidik dalam diferensiasi proses. Yang pertama, sebagai pendidik harus mau berinovasi. Kemudian, memiliki semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian, sebagai pendidik juga harus mampu memahami perbedaan peserta didik. Kemudian, sebagai pendidik juga harus mampu mempertimbangkan berbagai strategi dan aktivitas yang berbeda-beda untuk memfasilitasi kebutuhan murid dalam kelompok besar dan kecil sesuai dengan cara belajarnya. Kemudian yang terakhir, membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya.